sini ada soal pertama yaitu kondisi if. Jadi kondisinya hanya ada satu. Soalnya yaitu buatlah program Java yang meminta input nilai ujian menggunakan GOptionPaint. Jika nilainya lebih besar sama dengan 75, maka tampilkan pesan selamat Anda lulus. Baiklah, kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya. Kemudian kita klik kanan pada package algoritma dasar, klik new dan klik Java class. Kemudian di sini untuk namanya saya buat soal 1 if. Kemudian kalau sudah, di bawah public class ini, kita akan membuat main methodnya atau ketikkan psvm, kemudian klik tab. Kalau sudah, kita akan deklarasikan suatu variabel dengan menggunakan tipe data double. Double nilai titik koma. Kemudian kita akan menginputkan agar nanti user bisa memasukkan nilai ujian mereka ke program tersebut. Nilai sama dengan, kita akan mengubah tipe data string menjadi double terlebih dahulu dengan double.parse double. Kemudian ketikkan GOptionPaint.show input dialog masukkan nilai ujian Anda. Jangan lupa untuk mengakhiri setiap baris atau kode dalam suatu program, ketikkan titik koma. Kalau sudah, kita klik di bagian ada tanda lampu dan tanda seru merah ini, kemudian kita klikkan Add Import for Java.swing.GOptionPaint. Kalau sudah, kita akan membuat suatu proses dengan mengetikkan if nilai lebih besar sama dengan 75, kemudian buka kurung kurawal, kemudian untuk menampilkan hasilnya kita ketik GOptionPaint.show message dialog, kemudian ini kita ketikkan 0, selanjutnya kita ketikkan selamat Anda lulus ujian. Kalau sudah, kita bisa jalankan programnya dengan klik kanan, kemudian klik Run File. Misalnya di sini saya masukin 75, selamat Anda lulus ujian. Karena ada operator sama dengan, jadi walaupun kita masukkan nilai 75, dia termasuk lulus ke dalam ujian. Baiklah, selanjutnya itu ada soal kedua, di mana di sini kondisinya adalah if-else, yaitu kondisinya memiliki dua kondisi. Soalnya yaitu, buatlah program Java yang meminta input nilai ujian menggunakan GOptionPaint. Jika nilainya lebih besar sama dengan 75, tampilkan pesan selamat Anda lulus. Jika nilai kurang dari 75, maka tampilkan pesan maaf Anda tidak lulus. Soalnya hampir sama dengan soal pertama, yang membedakan adalah soal pertama kondisinya hanya satu, namun di soal kedua kondisinya ada dua. Maka kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya, kemudian klik kanan pada Package Aldas, kemudian klik New, dan klik Java Class. Untuk nama kelasnya di sini saya buat soal 2 if else. Kalau sudah, kita akan membuat main methodnya dulu atau public static void main dengan mengetikkan psvm, kemudian klikkan tab. Kalau sudah, kita akan deklarasikan suatu variabel dengan tipe data double nilai titik koma. Selanjutnya, kita akan membuat inputannya agar user nanti bisa memasukkan nilainya ke dalam program tersebut. Nilai sama dengan, kita harus mengubah dari string ke double terlebih dahulu dengan mengetikkan double.parse double. Kemudian, agar user bisa memasukkan nilainya, kita mengetikkan GOptionPaint.show input dialog, kemudian ketikkan masukkan nilai ujian Anda. Jangan lupa titik komanya untuk mengakhiri setiap baris atau kode dalam program. Selanjutnya, jangan lupa kita mengimport dengan seru merah ini, kemudian klik Add Import for Javax.swing.GOptionPaint. Kalau sudah, kita akan membuat prosesnya. Kondisi pertama yaitu if nilai lebih besar sama dengan 75,
Kemudian buka kurung kurawal, kemudian untuk menampilkan hasilnya kita ketikkan gOptionPane.show message dialog. Kemudian kita ketikkan 0 dan kita ketikkan selamat Anda lulus ujian. Kalau sudah, kita buat kondisi yang kedua yaitu else. Berarti kita mengetikkan else, buka kurung lagi, gOptionPane.show message dialog 0, tanda kutip, maaf, Anda tidak lulus ujian. Kalau sudah, kita bisa jalankan programnya. Masukkan nilai ujian Anda, misalnya 80. Selamat Anda lulus ujian. Coba jika di bawah 75, yaitu 74. Oke, maaf Anda tidak lulus ujian. Baiklah, untuk soal nomor 3 ini, kita menggunakan kondisi if, else, di mana kondisinya ini lebih dari 2 kondisi. Dengan soal, buatlah sebuah program Java yang dapat menentukan kategori usia seseorang menggunakan scanner. Kemudian, ketentuan kategori usianya itu ada anak-anak untuk usia kurang dari 12 tahun, ada remaja untuk usia dari 12 sampai 17 tahun, dan ada usia dewasa, usia 18, yaitu sampai 59 tahun, dan ada lansia, yaitu usianya 60 tahun ke atas. Baiklah, kita buka aplikasi NetBeans-nya. Kemudian klik kanan pada package Aldas, kemudian klik New dan Java Class. Dan nama kelasnya soal 3, if, else. Kemudian kita akan membuat main metodenya atau PSVM, kemudian klik tab. Selanjutnya, kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Yaitu mengetikkan scanner. Untuk nama objeknya ini bebas, saya menggunakan my object sama dengan new scanner, buka kurung, system.in. Sudah, kasih titik koma. Dan untuk mengimport scannernya ini, kita ketikkan pada tanda lampu dan tanda seru merah ini, kemudian klik add import for java.util.scanner. Selanjutnya kita akan membuat inputan agar nanti user bisa memasukkan usia mereka dengan mengetikkan system.out.println. Masukkan usia Anda. Kemudian kita akan deklarasikan usianya, yaitu menggunakan tipe data integer. Integer usia sama dengan kita panggil terlebih dahulu nama objeknya. Tadi nama objek saya yaitu my object dot next integer. Ini untuk mengubah tipe data string menjadi integer. Kemudian jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan membuat prosesnya. Kondisi pertama yaitu if usia kecil dari 12. Kemudian buka kurung kurawal. Kemudian system out println. Kategorinya yaitu anak-anak. Selanjutnya ada kondisi kedua, else if, buka kurung lagi, buka kurung, usia kecil dari 18, kemudian buka kurung kurawal, kemudian ketikkan system out println, dan untuk kategorinya yaitu remaja. Selanjutnya
kondisi ketiga yaitu else if usia kurang dari 60, maka buka kurung kurawal, sistem out print line. Untuk kategorinya yaitu dewasa. Dan ada kondisi terakhir, kita akan mengetikkan else, buka kurung kurawal, kemudian kita ketikkan sistem out print line kategorinya adalah lansia. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya kita akan jalankan programnya. Masukkan usia Anda. Misal, saya masukin usianya 11 tahun, maka kategorinya anak-anak. Jika kita jalankan programnya lagi dengan memasukkan usianya 15 tahun, maka kategorinya remaja. Jika saya masukkan usianya 58, maka kategorinya dewasa. Jika saya masukkan usianya 70, maka dia menampilkan hasilnya kategori lansia. Baiklah, untuk soal nomor 4 ini menggunakan kondisi nested if, yaitu buatlah program untuk menentukan apakah seseorang dapat masuk bioskop menggunakan scanner. Aturannya, jika usianya lebih besar sama dengan 13, jika dia memiliki tiket atau 1, silahkan masuk ke dalam bioskop. Jika tiketnya 0, maka Anda membutuhkan tiket untuk masuk. Jika usianya kurang dari 13, maka Anda belum cukup umur untuk masuk ke bioskop. Nested if ini merupakan suatu kondisi di mana if memiliki kondisi yang lainnya di dalam if tersebut. Pertama, kita buka aplikasi NetBeans-nya. Kemudian klik kanan pada package Aldas, kemudian klik new dan klik Java class. Kemudian buat nama kelasnya soal 4 nested if. Kalau sudah, kita akan membuat main methodnya atau klik PSVM, kemudian klik tab. Selanjutnya kita akan membuat objek dengan mengetikkan scanner. Untuk nama objeknya bebas. Ini saya menggunakan nama objeknya yaitu myObject sama dengan new scanner buka kurung system.in. Jangan lupa titik komanya. Untuk mengimport scannernya ini, kita klik tanda lampu dan tanda merah, kemudian klik add import. Kalau sudah, kita akan membuat inputannya dengan mengetikkan system out print line masukkan usia Anda. Dan untuk tipe datanya di sini saya menggunakan integer. Usia sama dengan kita panggil nama objeknya. Di sini saya tadi nama objeknya itu adalah myObject. Dot next integer, next in. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya, kita akan mengetikkan system out print line apakah Anda memiliki tiket? 1 untuk memiliki atau ya. 0 artinya tidak memiliki. Tidak. Maka kita akan membuat tipe datanya menggunakan integer juga. Integer tiket sama dengan panggil lagi nama objeknya. Integer tiket sama dengan panggil lagi nama objeknya yaitu myObject.
dot next integer, next in. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita akan membuat proses if pertama, yaitu if usianya lebih besar sama dengan 13. Kemudian kita buka kurung kurawal. If tiketnya sama dengan 1, buka kurung kurawal lagi, maka dia akan menampilkan system out print line silakan masuk ke bioskop, titik koma. Lalu else, buka kurung kurawal, system out print line Anda membutuhkan tiket untuk masuk. Kondisi if else di dalam if pertama itu sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke kondisi kedua. Ini kita tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita ketikkan else, buka kurung kurawal, system out print line Anda belum cukup umur untuk masuk bioskop. Kalau sudah, kita akan jalankan programnya. Usia aku misalnya 18. Apakah Anda memiliki tiket? Ya. Silakan masuk ke dalam bioskop. Coba kita jalan programnya. Usia aku 18 juga, tapi aku nggak memiliki tiket. Anda membutuhkan tiket untuk masuk. Coba aku bikin usianya itu adalah 12 tahun. Apakah Anda memiliki tiket? Ya. Anda belum cukup umur untuk masuk bioskop. Setelah kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal kelima dengan kondisi switch case. Switch case adalah statement dalam Java yang digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Nah, soal ini diminta membuat program Java menggunakan scanner. User memasukkan angka di antara 1 sampai 4, lalu program menampilkan jenis kendaraan. Jika user memilih 1, maka program akan memunculkan mobil. Jika 2, maka program akan memunculkan motor. Begitupun seterusnya. Jika angkanya bukan di antara 1 sampai 4, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid. Kita klik kanan pada package Aldas, kemudian klik new dan klik Java class. Selanjutnya untuk nama kelasnya di sini saya buat soal 5 switch case. Pertama buat main metodenya dulu, PSVM, kemudian tab. Selanjutnya kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Buat objek dengan mengetikkan scanner. Nama objeknya bebas, yaitu menggunakan myObject sama dengan new scanner, buka kurung, system.in. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya, kita akan membuat inputannya.
System out print line tanda kutip 1, 2, 3, 4, 5 jenis kendaraan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang kedua system out print line tanda kutip. Untuk nomor 1 itu ada mobil. Lalu untuk nomor 2 itu ada motor. Selanjutnya print line untuk nomor 3 ini ada bus. Selanjutnya buka kurung lagi. Untuk nomor 4 ini ada truk. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya program akan meminta inputan dari user, yaitu masukkan pilihan antara 1 sampai 4. Kalau sudah, kita masukkan tipe datanya integer, pilihan, sama dengan kita panggil nama objek ini tadi adalah myObject dot next integer. Jangan lupa buka kurung tutup kurung dan titik koma. Lalu selanjutnya kita akan membuat prosesnya dengan mengetikkan switch pilihan tadi, nama variabelnya, kemudian buka kurung kurawal, case pertama yaitu sort, kemudian klik tab, Anda memilih mobil. Kemudian kita ketikkan break. Untuk case kedua, ketikkan sort, kemudian Anda memilih motor. Kemudian ketikkan break. Case ketiga yaitu sort, tab, kemudian Anda memilih bus. Kemudian ketikkan break juga. Selanjutnya, untuk case keempat, ketikkan sort, kemudian tab, Anda memilih truk. Kemudian kita klik. Kemudian kita ketikkan break lagi. Jika si user tidak menginputkan di antara 1 sampai 4, maka kita akan membuat default-nya, yaitu kondisi di luar dari pilihan. Default-nya sama dengan sort, kemudian tab, pilihan tidak tersedia. Oke, kalau sudah, kita bisa jalankan, tapi sebelum itu jangan lupa kita import si scannernya dulu dengan ketikkan pada lampu ini. Kemudian klik add import. Kalau sudah, kita bisa langsung jalankan. Misal saya pilih 1 deh. Maka hasilnya Anda memilih mobil. Hasilnya adalah Anda memilih mobil. Coba di sini saya pilih di luar dari kondisi 1 sampai 4. Saya pilih 5. Pilihannya tidak tersedia.
Baik, sekian dulu tugas saya tentang selection structure, tentang if statement, if else, if else, nested if, dan switch case saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama pembuatan program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.